Jumpa kembali di Batuman Podcast, pemirsa YouTube RRI Palu, dimanapun kalian berada. Ya, kita kembali lagi di podcast kali ini. Jika biasanya kita bicaranya itu yang serius-serius, yang apa ya namanya ya, yang cukup formal. Benar. Ya, kali ini cukup aneh. Gak juga aneh. Ya, karena penampilannya kita sekarang ini awalnya kan sudah mulai nih. Orang pasti beranggapan nih ngapain? Lagi pakai kostum apa nih sebenarnya? Ya. Nah, karena kebetulan di hari ini juga kita sudah kedatangan teman-teman dari Plutonium Cosplay. Yeay. Mantap. Ya, jadi teman-teman Plutonium Cosplay ini hadir di sini kali ini, dan ini bukan kita beli ya. Ini bukan, kita cuma minjam teman-teman di sini. Kita minjam dan kali ini memang kita fokusnya akan berbicara mengenai komunitas cosplay. Betul. Hal yang masih tabu lah benar, di Kota Palu. Di Kota Palu ini orang masih jarang gitu kan. Dan kadang ada yang bilang ini freak nih atau apa semua segala macam. Padahal sebenarnya enggak nih. Ini adalah hobi yang memang kalau di beberapa kota juga sudah banyak komunitasnya sebenarnya. Betul ya. Kita perkenalan karakter dulu dong. Boleh dong, kita perkenalan karakter. Tapi sebelum ke teman-teman Plutonium Cosplay, kita kenalan karakter dulu. Boleh. Ya. Tapi kalau berbicara mengenai cosplay, orang harus tahu dulu dong cosplay itu apa. Betul. Gitu dulu. Betul. Ya. Tapi sebelum kita kenalin karakter dulu, lebih baik kita tanya dulu nih. Oke. Sama teman-teman yang ada di sini. Plutonium Cosplay yang wajahnya tertutup nih. Saya mau sebut siapa sebenarnya. Namanya siapa dan lagi cosplay apa gitu. Cosplay apa? Ini boleh dibuka ini? Boleh boleh. Ya. Ini udah dari tadi loh ini. Oke. Bro siapa bro? Perkenalkan nama saya Puli. Puli ya. Oke. Tentu sekarang saya cosplay sebagai Beppo di One Piece. Beppo di One Piece. Ya. Oke. Untuk penggemar One Piece ini Beppo. Kalau penggemar One Piece tadi perlu jelaskan sebenarnya ya. Udah tahu sebenarnya. Semua udah tahu. Kemudian? Jadi perkenalkan nama saya Ridwan. Saat ini saya cosplay karakter yang paling umum orang tahu semua. Yaitu adalah Luffy dari anime One Piece. Oke. Kalau dari Tema Wano ya. Arc Wano berarti ya. Arc Wano betul. Wah. Ada Bung Puli, ada Bung Ridwan sudah bersama kami. Terus siapa? Terus apa? Saya. Oh iya. Oke. Kalau saya sekarang lagi berpakaian Akatsuki, jadi sebenarnya saya member baru dari Akatsuki. Ya kan? Oh iya. Member barunya. Jadi sebenarnya awalnya pakai paint, cuman lagi nggak pakai rambutnya dulu. Gitu. Rambutnya warna apa sih sebenarnya? Warna orange ya. Jadi ini mirip-mirip Kisame sebenarnya. Sebenarnya itu ketua gue loh. Iya lebih mirip itu sebenarnya. Oke. Nah. Kalau saya di sini kan ini satu kapal nih. Satu kapal. Ini anggota saya ini. Ini Lau yang juga Arc Wano. Iya, betul ya? Iya. Arc Wano. Nah, tapi kita bakal tunggu lagi. Kan Yu nyasar di sini kan. Jadi saya sebenarnya dari anime Naruto karena kebetulan kostum lagi nggak tersedia. Gitu ya. Jadi kita kasih penjelasannya seperti itu. Penjelasan kenapa yang lainnya One Piece dan Yu sendiri yang Wano di sini. Betul. Nah kita balik lagi nih, gitu kan mungkin banyak juga yang teman-teman yang penasaran kira-kira cosplay ini sebenarnya apa? Tapi sebelum itu teman-teman, ini kan cosplay ini apa sih? Dan kenapa memilih nama? Apa sih namanya? Plutonium Cosplay untuk teman-teman di Palu. Mungkin dari siapa nih, Bung Ridwan atau Bung Puli? Gimana Bung Puli? Pertama mau jelaskan dulu cosplay itu apa. Cosplay itu kesingkatan dari kostum play. Custom play. Ya, jadi di mana kita itu bermain kostum dan menyerupai sebuah karakter dari animasi Jepang, entah dari kartun, entah dari film, dari movie kayak seperti Avenger. Nah itu, dan cosplay juga sebenarnya itu sudah lama dari aslinya ini sebenarnya banyak yang mengira dari Jepang, ya kan? Padahal cosplay ini sebenarnya dari daerah barat. Dari barat ya? Dari barat. Dia pertama kali tuh kalau misalnya tahu Halloween. Halloween. Halloween benar-benar. Tapi kan Halloween lebih dekat ke horor. Ya, horor. Cuma kan kalau di barat itu mereka bermain kostum juga. Gitu. Selain jadi horor-horor, mereka menjadi sebuah karakter yang di film. Nah, seperti itu terus sampailah ke Jepang. Nah, di Jepang ini sudah mulai berkembang pesat.
Oh gitu ya. Oke. Saya juga baca dikit-dikit kan. Nggak asal make aja sebenarnya. Saya baca-baca dikit. Itu mulainya tahun 60 ya. Kalau saya tidak keliru nih. Tahunnya 60. Iya. Karena memang pengaruhnya dari budaya seperti itu. Barat. Ada sci-fi namanya lah. istilahnya. Sci-fi ya. Iya, Sci-fi. Yang akhirnya mempopulerkan. Tapi kan saat ini cosplay yang begitu populer kan sebenarnya yang dari Jepang. Ya, untuk sekarang kebanyakan itu dari Jepang. Karena memang Karena Jepang itu yang apa? karena populasi sih Popularitas. popularitas dari anime Kan kebanyakan anime, ya, game. dan juga manga kan saat ini sedang melonjak jadi benar. banyak orang yang cosplay itu pakai yang kostum-kostumnya anime Iya, seperti yang lagi kita high, gunakan sekarang. yang lagi Kalau populer. ya, Tapi kalau teman-teman sendiri ini ngambil nama plutonium ya. Plutonium itu juga sebenarnya kepanjangan. Ada apa? Singkatan. Singkatan dari apa tuh? Palu, Tokusatsu, and Anime United Mars. Gitu. Palu, Tokusatsu, and Anime United Mars. Mars. Ya. Tokusatsu ini apa ini bahasa Jepang? Tokusatsu ini dia itu lebih ke kayak Kamen Rider, Power Ranger. iya. Itu Tokusatsu kalau di Jepang. Oh, namanya Tokusatsu ya. Iya. Oh, iya. Ya, itu namanya Tokusatsu. Kamen Rider, Satria Baja Hitam. Oh, jadi penggabungan antara dua itu. Ya, itu namanya Tokusatsu. Oh, gitu ya. Ya. Tapi kalau berbicara mengenai cosplay ini, sekarang ya, ini Tokusatsu dan anime ya. United Mars. Berarti ini hanya tentang Satria Baja Hitam dan anime saja ya yang Enggak terangkum juga dalamnya. sih. Enggak juga. Enggak juga. Captain America juga ada. Ya, jadi kayak dari game juga ada. Oh, iya. Misalnya kayak Monster Hunter itu kan dari game, ada yang Benar. Monster Hunter, terus kayak film-film Marvel, Spider-Man, Iron Man, DC, kayak dari DC juga kan Batman itu kita bahkan ada yang dari Indonesia juga. iya. Seperti kayak Unyil. Unyil juga masuk ya? Iya, masuk. Saya curiga Namanya ya, kan kan. kita kostum itu kan kayak menyerupai Namanya kostum Sesuatu anime, karakter gitu ya, kan. sesuatu karakter. Selama masih ada kayak referensi yang bisa kita tirukan, itu bisa dianggap juga dengan cosplay gitu. ya. Oh gitu. Oke. Nah, tapi kalau plutonium sendiri ini sebenarnya sudah ada berapa banyak sih anggotanya kalau di Palu sendiri? Kalau yang sudah di WA itu ada 100-an. 100-an ya? Oke, 100-an. Itu untuk wilayah Palu saja atau gimana? Ada lebih sebenarnya. Cuma kalau untuk anggotanya sebenarnya itu 100-an. Cuma kalau yang sekarang lagi aktif itu ada 50-an. 50-an. Berdirinya sejak kapan? Dari tahun 2013. 2013. Iya, lama loh Udah berarti. 11 tahun ya? 11 tahun. 11 tahun ya. Inisiasi pertama siapa sih? Inisiasi sebenarnya ada teman-teman. Ya ada juga mereka namanya ada. Itu dia sekarang dosen. Oh sudah. Tapi sekarang masih aktif ya? Masih Oh aktif. jangan jadi dosen baru ninggalin dong gitu bunda ya. Bunda ya tetap aktif. Oke. Ya, namanya Dito. Oke, Dito. Mereka yang pertama kali itu dari tahun 2012 dulu. 2012 inisiasi. Terus kayak cari-cari teman-teman yang Member, lain, teman-teman lain. kumpul-kumpul, sharing-sharing, kemudian bagaimana kalau buat komunitas gitu. Kan di Palu belum ada komunitasnya. Jadi dibuatlah komunitas cosplay dan terbentuk awal tahun 2013. 2013. 2003. Oke. Januari. Kalau Bung Puli sendiri masuknya kapan mulainya? Saya juga dari tahun 2013. Oh mulai dari awal Satu juga? zaman berarti ya? Mariduan juga? Ya. Kalau saya sudah saya belum lama sih sebenarnya di Plutonium itu sendiri dari tahun. Kalau untuk memulai cosplay sebenarnya sudah agak lama, dimulai dari tahun 2001, cuman gabung di komunitas itu tahun lalu kalau Tahun tidak salah. lalu ya? Iya, tahun lalu. Oh sebelumnya pasif dulu ya maksudnya? Baru sekarang udah mulai aktif sejak tahun lalu? Kalau untuk saya pribadi, itu kan lalu belum join lalu karena masih anggaplah kalau saya pribadi itu masih baru gitu, belum tahu yang namanya ada kayak komunitas atau ada apa naungannya di Palu ini. Jadi kebetulan dapat, jadi baru gabung dan itu pun ikut cosplay lalu itu masih sendiri-sendiri sih. Oh gitu ya? Oke. Nanti dengar kabar dari teman-teman, oh ternyata ada naungannya. Gitu. Enggak maksudnya sendiri-sendiri itu Ridwan maksudnya pakai cosplay gini jalan Iya, sendiri gitu. jalan sendiri. Jalan sendiri gitu. Jalan sendiri Berani ya? Iya. Tapi ke tempat yang memang lagi ada event cosplaynya kah? Iya, Atau sendiri? Oh ada event jalan? cosplaynya. Oh, iya. Kirain Enggak juga Ya, loh. maksudnya. Maksudnya itu diperbaiki dulu supaya saya nggak kira jangan-jangan pakai baju gini kan jalan-jalan keluar kota kan pasar. Ngomongin soal event berarti ada sering tempat kumpulnya nggak sih nih? Ada. Betul. Untuk komunitas Plutonium sekarang kita ada setiap akhir bulan itu dikasih jatah di tempat PGM. Oh di PGM ya? Setiap akhir bulan Oh, kita oke. dikasih Akhir bulan jatah tanggal untuk berapa pakai, tepatnya? ya.
Akhir bulan itu tanggal berapa? Setelah gajian. Pokoknya akhir bulan kayak Tua, udah tanggal tua. kayak mulai dari tahun tanggal 25-an sampai 30 atau 22 gitu. Oke. Pokoknya seperti itu. Oke. Itu Nah, lantai berapa sih biasanya? Yang atoriumnya yang di depan Jeko itu. Oh di depan Jeko? Iya, yang biasa ada memang oke. panggung kecil oh iya di atrium berarti di senternya. Oh iya iya iya. sekitaran situ. Situ kita setiap Di sekitar arcade itu berarti ya. kalau untuk event-event kemarin ada bulan Agustus kemarin kita buat event juga. Oh gitu ya. Tapi ini sinkron nggak dengan komunitas cosplay yang misalnya dari daerah lain? Sinkron Keluar biasanya. sinkron juga ya? Biasanya ada ya teman-teman dari Gorontalo datang, dari Kalimantan datang. Tapi sejauh ini selama 11 tahun ini kan cukup lama. Ada event besar nggak yang biasa dibentuk oleh? Yang menghadirkan bintang tamu dari Ada. luar mungkin Kalau dari luar. untuk plutonium itu biasanya kita adakan setiap 2 tahun sekali. Oke. Ya, namanya itu GCOS. Jikos. Iya. Oke yang kemarin Yang di- berarti. Iya, beberapa tahun yang lalu. 2023 2023 kemarin Ya, ada? itu kita undang gue star salah satu cosplayer sudah internasional lah. Tapi dia dari Indonesia. Dia sudah menjuri ke luar negeri, memenangkan juara di luar negeri juga. Itu kita undang. Namanya Kak Eco Eko. Oh ya mantap berarti ya. Tapi saya penasaran sebenarnya awal mulanya tertarik untuk jadi cosplayer itu sebenarnya bagaimana gitu? Sebenarnya kalau saya sendiri itu dari TK sebenarnya. Oh, oke, sama Dari berarti. TK, ya. Jiwa-jiwa yang terpendam. Nonton Satria Baja Hitam. Ya, Satria Oh gitu Baja ya. Hitam. Nah itu kalau itu saya setuju. Tahu Iya kan? Itu tontonan Sama saya. ya. Power Ranger. Power Rangers ya. Power Ranger, saya ya. waktu Power kecil. Ranger. Terus Tapi kan dulu nggak lekat, orang nggak tahu karena cosplay sekarang lekatnya dengan anime. Iya. Kan gitu kan. Betul, Jadi artinya kayak Power Rangers maupun apa namanya? Kamen Rider itu hal yang terpisah. Iya. Menurut orang yang belum Iya. tahu gitu kan. Oke. Tapi kalau dengan itu apa artinya gini, teman-teman ini apakah seluruh yang masuk itu harus apa ya? Punya cosplay sendiri kah? punya Atau cosplay ada sendiri. sharing dan segala macamnya? Atau gimana? Sebenarnya tidak sih. Sebenarnya kalau yang teman-teman yang mau join itu, yang mau join komunitas itu sebenarnya enggak perlu juga harus wajib cosplay. Cuma setidaknya kalau mereka bisa kan ini cosplay ini kan salah satu menurut saya pribadi cosplay ini salah satu seni yang lengkap gitu. Oke. Dari seni rupanya, membuat sesuatu, dari yang hal biasa saja jadi sesuatu yang terbentuk, kemudian dari seni lukisnya kita menggambar juga, menggambar kayak misalkan kita kostum ini kita cat warnanya sesuai. Terus kayak seni teater kita di atas panggung menyerupai kostum yang karakter yang kita perankan gitu di atas. Berarti ada pentas-pentas yang itu ya? Ada. Ada lomba-lombanya ya? Malah lombanya itu lumayan. Orang luar bisa ikut nggak? Bisa ya? Bisa berarti bukan cuma sekedar komunitas Iya. doang berarti. Jadi itu Siapin? tambahan juga sedikit. Jadi biasa kalau untuk yang kayak lomba-lomba itu terbuka untuk umum juga. Oh gitu. Apalagi yang kalau kita biasa membuat kegiatan yang kayak di PGM ya. Iya, kayak di PGM kan umum itu. Umum sekali. Oh, oke. Umum. Bahkan orang beberapa bulan lalu ada yang juga dari luar. Baru-baru ada yang dari luar. Ada yang Oh, gitu dari ya? luar. Jadi bukan hanya terpaku di komunitas tapi ada yang dari luar. Memang dia cosplay. Freelance dia kayak. Oh gitu ya? Tapi kalau range umurnya yang biasa ikut-ikutan yang umum anak-anak kah? Ya, Remaja ada atau anak. mungkin ada yang sudah lansia juga? Ada. Wah, mungkin kalau di luar kota ada. Ini kan hobi ya. Ini Iya. kan Benar, hobi. hobi. Kita nggak bisa sampaikan. tidak bisa yang memandang lansia umur. pun bisa saja ikut gitu. Di luar Jakarta ada tuh yang cosplay yang nenek itu yang kayak kakek yang Iya, cosplay karena- apa? Yang Dragon Ball Dragon Ball itu yang orang Dragon tua. Ball yang orang tua. Oh yang anu, Rutan Rossi. Ya. Oh, Rutan lupa Rossi. nama karakternya. Karakter baik itu. Iya tahu. Enggak, kenapa saya tanya lansia? Dijelasin lagi. Nanti kalau saya jadi cosplay Aun Kinton. Kalau di Dragon Ball. Oh, berarti dengan ekor-ekornya. Iya, kenapa saya tanyakan lansia? Karena kan sebenarnya karakter itu yang tua-tua pun ada gitu. Iya. Kan nggak mungkin. Dia mau cosplay Hokage ketiga kan nggak mungkin. Betul. Iya, betul kan? Nah, Karena gitu kan make Rutan up Rossi. artisnya susah lagi berarti. Iya, make up artis ya kan. Tapi Gitu ada ya. juga kayak Ada make up untuk menjadi tua juga ada. Oh ada juga ya? Yang gabung. Oke. Bisa, luar bisa. biasa. Bisa nggak? Bisa nanti Muka yang dicoba. muda jadi tua gitu. Oh gitu Oke. ya? Nah tapi kalau misalnya untuk bikin kostum-kostum seperti ini gitu kan. Ini semuanya beli. Kan tadi sempat bilang ada yang bikin ya. iya, Itu yang kalau bikin bikin itu sendiri. bisa membutuhkan waktu berapa lama sebenarnya? Dan apa yang paling susah? Sebenarnya tergantung dari model yang dibuat ya. Untuk kayak mungkin yang kain ini paling enggak lama kalau misalnya kayak jahitnya
kalau yang simple begini, tapi kayak ada yang susah kan yang kayak mungkin yang ada renda-rendanya, Kayak ada kostumnya Kamen Rider ya. Kamen Rider berarti. Lumayan Kalau ya. untuk yang kain kayak itu yang Genshin, Oke. game-game Genshin Impact itu kan yang terlalu iya. banyak. main banyak sih kayak properti yang aksesorisnya gitu. aksesorisnya. Aksesorisnya terlalu Kalau- banyak. Kalau Kalau rendahnya kostum lumayan ya. ke kayak Kamen Rider, Power Ranger atau yang berarmor itu kan memakai bahan namanya Eva Foam. Eva. Atau kalau di Indonesia bilangnya busa hati. Busati. Hmm. Oh besar hati. Nah, itu bahannya itu kayak lapis untuk sepatu warna hitam itu, matras hitam. Nah, itu buatnya dari itu. Itu biasanya itu membutuhkan tergantung dari lagi, dari apa? Dari kerumitannya. modelnya. Iya, Oh, dari iya, kerumitannya itu biasanya dari 1 minggu sampai 1 bulan. Ya teman-teman kan pernah datang ke sini sebelumnya. Itu dengan bawa tema Monster Hunter sempat. Iya. Saya lihat. Itu sempat dititip juga kan. Seperti pedang dan senjata-senjata gitu. Lumayan tuh yang Iya. Yang kamu mainin kan? Gak pegang kan? berat. Serius itu berat. Dan memang Monster Hunter kan bentuknya seperti itu. Iya. Pedangnya, senjatanya kan memang Iya, lebih besar daripada berduri-duri, karakternya sendiri. tulang-tulang, Berduri. ya. Nah itu butuh berapa itu untuk yang satu Set gitu. satu pedang lah, satu item gitu. Bahannya atau waktunya? Waktu ya. pengerjaannya. Waktunya biasanya itu tergantung orangnya lagi Iya sih. Kayak saya itu membuat suatu kostum yang lumayan simpel begitu paling cepat kadang saya bisa 3 hari, 1 3 hari harian. Gebut itu. Udah selesai ya dari awal sampai Selesai, dari awal sampai selesai. Itu kalau kita bilang memang kayak gebut. Ada yang lalu Monster Gebut Hunter satu yang hari, saya satu buat, malam. Monster Hunter yang saya buat itu yang ada duri panjang itu, Iya, iya. Armor Akantor namanya itu 1 minggu saya buat. Seminggu ya? Iya, Wah. ada teman-teman yang buat 1 bulan. Tergantung dari orang-orang. Tergantung dari orangnya dan juga ketekunan mungkin kan? Iya, dari ketekunan. Mungkin dia gabut. Tidak ada kerjaan lah sudah bikin itu. Oke. Tapi sedikit ngulik ya, ini jangan tersinggung dong ya. Enggak. Kalau pendanaan sendiri nih, itu murni teman-teman secara artinya itu dari dana pribadi kah atau mungkin ada endorse misalnya dari luar yang bantu teman-teman gitu misalnya. Ya, oke. Nah, kalau Ada nggak? kalau kebanyakan sih kita pakai dana pribadi untuk kostum pribadinya, misalnya kayak pembuatannya atau pembelian bahan itu biasanya bahan pribadi. Cuma kalau dari saya kan membuatnya, pembuat kostum, salah satu pembuat kostum lah di Iya. Kota Palu. Saya biasanya juga ambil komis dari orang yang mau pesan kostum dari saya. Oh ada pesanan luar Ya, misalnya ya. iya. Tolong buatin deh saya ini gitu. Nah, gitu harganya segini sudah. Jadi gitu adalah pemasukan dari situ. Oh gitu. Jadi dari hobi ke Oh gitu ya dari hobi ke Hobi, jadi kayak hobinya kita itu Jadi bisa industri. menghasilkan jadi gitu. menghasilkan. Jadi Hobi yang usaha gitu. menghasilkan. Hobi yang Ya. menghasilkan. Hobi yang ya. usaha ke bisnis. Menghasilkan. Oke. Nah, oke. Nah, ngomongin soal hobi tadi gitu kan. Ini kan kalian juga mempunyai hobi biasanya kadang bukan cuma sekedar bajunya doang, tapi kadang gaya karakternya Ya, benar. sendiri gitu kan, performance dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya ternyata di luar tiba-tiba bilang, "Oh ya, bisa nggak ya nanti kita bikin event ini, kalian yang datang, kalian yang jadi cosplayer, kalian jadi entertainernya, bisa nggak ya?" Kalau dalam Bisa di sekali Plutonium mahal. itu seperti Dan itu. ini kita boleh ke saya bilang yang diundang di tanggal Di 14 beberapa itu. Ya, kegiatan. beberapa tempat, Ah, beberapa kegiatan itu kita diundang. Oh, Seperti gitu itu ya. ada juga. Desember Oke, itu banyak. berarti bisa tuh. Karena biasanya juga ada kayak panggilan dari luar ya, panggilan Oh, dari kirain luar. panggilan alam, panggilan ilahi. Kaget saya loh. dari luar itu. Bukan Tapi sebenarnya secara tidak langsung bisa sih panggilan alam lewat dari dia. ini kan lain cerita ini. Dia nyasar Oke, nih. lain. Kucios ya. gitu kan. Gama buta. Yes. Oh, lau. Bagaimana? Rum. Gini dong. Ya kan? Pedangnya kan? Kalau begini Oke. Pedangnya tidak ada, tapi pedangnya ada sebenarnya. Ada. Ada ya. Oh, Oke, balik lagi. pedang. Balik lagi kita ke bagian lainnya. Nah, satu hal yang tadi saya sampaikan di awal, kenapa kita kalau jalan seperti ini dan juga tadi Ridwan bilang kalau keluar berani sendiri gini kan hebat. Sendiri gitu. pada saat event. Pada saat event gitu. Tapi kalau sendiri kan gila orang gila. iya. Apalagi kalau duduk diamnya pakai baju ini kan disiram orang. Iya kan? Disiram orang. Nah, Pernah ada gini, iya, stigma nggak sih? Stigma enggak? Iya. Oh, pernah. Stigma negatif. Pernah sih. Misalnya Kalau gini. dari- Iya, misalnya anak-anak ini, apa ini anak-anak ini kayak kurang kerjaan, pakai gasum gitu kan, pakai anak-anak. Sudah Iya, besar, berkubis. masih pakai. Pernah ada stigma itu enggak? Kan kalau apalagi di Palu yang masih kurang gini kan sebenarnya stigma itu lebih besar dibandingkan Iya, kota-kota besar. benar. Heeh. Kebetulan kalau pengalaman pribadi saya sendiri ya. Soalnya lalu pernah sama teman lalu itu kayak kena challenge jatuhnya. Oh, Disuruh gitu. cosplay tapi ke tempat ranah umum gitu.
Lalu itu waktu pergi ke mall, ke mana ini? Pergi makan ramen gitu. Tapi harus cosplay. Jadi jatuhnya saya cosplay sendiri. Walaupun teman-teman yang lain nggak cosplay, jadi kayak ya tetap pede aja. Karena mungkin satu hal yang sudah mendarah daging aja sudah pede, gitu sudah pede. Tapi cosplay pakai apa lalu itu? Salah satu karakter. Iya, cosplay apa? Lalu mungkin teman-teman yang mungkin belum tahu, lalu saya cosplay lalu itu cosplay dari anime apa sih namanya? Oh ya, Son of Frieren. Nama karakternya itu Himmel. Oh gitu. Oke. Tapi laki-laki kan? Laki-laki. Oh, Nggak- iya. nggak mungkin saya Iya, saya cosplay pastiin itu aja dulu kan. Laki-laki aja, yang penting laki-laki aman udah lah gitu kan. Tapi pernah ini kan kostum Apa tuh? Genshin Impact juga kan? Iya, nah, Waktu itu? pernah. Genshin Impact, Oke. oke. Cuman kalau kayak yang banyak aksesorisnya itu ribet. Terakhir-terakhir jatuh lagi. Kalau Puli sendiri pernah nggak ada dapat Pernah. stigma-stigma seperti itu Saya juga? Waktu kita kumpul-kumpul di masih ada anjungan. Secara terang-terangan enggak? Ya. Secara Oh, terang-terangan, Secara terang. oke. Jadi pas Bagaimana? ketemu, wih, Pul, paham kok di situ gitu kan. Kayak anak-anak saja kok gitu. Namanya hobi ya, namanya hobi. Ya, tidak memandang. Oh ini dengan teman-teman yang biasa Teman ketemu SMP ya? lalu. Oh teman SMP lalu ketemu gitu kan? Ketemu. Oh iya. Bapak juga kayak anak-anak ya mau dia apa? Ini hobi, saya bilang ini hobi. Lagian saya tidak merugikan orang lain. Yang penting saya kan juga tidak membuat hal yang tidak senonoh atau apa yang menurut saya masih positif ya. Apa biar kata orang ya sudah. Oh, itu gitu ya. perfeksi orang sendiri kan. Iya betul ya. Tapi kalau boleh tahu aktivitas kuliah apa sekarang? Saya Selain itu, ini? buat kostum. Oh, gitu ya. Sekarang kayak mengurus event-event juga. Oh. Sekarang juga jadi ketua komunitas. Oh komunitas juga iya. sekarang di berarti siaran ini ya? Oh berarti bukan Dito lagi berarti ya sekarang? Iya, kalau Dito sudah Sudah. lama. Pendirinya. Dia Dito pendiri tetap. Oh ini berarti ada rolling ya biasanya? Iya. Ya biasa kita bisa kayak 1 tahun 2 tahun kita ganti Lagi, biar biar ada teman-teman yang fresh-fresh baru ada yang Kalau dia keseharian apa sekarang? Saat ini masih fokus kuliah skripsian. Oh skripsi. Oh, oke. Oh semester terakhir ya? saya kira cari jodoh. Oh selesaiin dulu. Bisa. Selesaikan Dibarengin, dulu. bisa dibarengin. Jangan dia. Selesaikan dulu baru nanti urusan itu kan. Soalnya ndak di rumah, ndak di komunitas itu terus yang dia. Yang ditanyakan. Ya wajar. Selalu seperti itu. Itu di sini juga banyak. Jangan lihat dong. Oke, nah maka tadi sempat nanyain soal Iya. Dito tadi kan gitu pendiri kemudian ini. Jadi gimana sih sebenarnya caranya dari Plutonium ini untuk kira-kira ada nggak sih yang mau gabung lagi di komunitas kalian biar pasti harus ada regenerasi dong Iya, di iya, dalamnya. pasti. Kan kesempatannya setiap akhir bulan ya sebenarnya ya. Ada perkumpulan Ada di situ, kan? kemudian tawari orang ayo gabung deh gitu. Kita sebenarnya tidak ada tahu-tahu cuma kayak biasanya kayak ada tiba-tiba DM di IG, Kak saya mau gabung bagaimana caranya. Silakan kita silakan datang aja, kita biasanya get di Taman Wali Kota biasanya setiap hari Minggu atau hari Sabtu. Tapi sekretnya di mana? Untuk sekarang di Nunus itu dia. Oh di Nunu. Tempat boleh teman-teman di situ. Iya. Oh berarti bisa gabung sebenarnya ya. Tanpa harus memiliki kostum gitu. Iya, Iya tanpa. tanpa harus kan bisa kita ada juga kostum misalnya teman-teman yang baru gabung terus mau cosplay ini ada kostum kasih pinjam supaya mungkin Oh dia iya, mau satu. rasa. Dikasih Juga pinjam. Satu hal yang pasti juga di komunitas Plutonium itu jadi bukan cuma hanya fokus ke cosplaynya, kita juga di sana bisa belajar banyak macam hal yang lain. Oke. Bisa kayak belajar cosplay, belajar makeup, belajar sesuatu yang tentang Jepangan lah. Jadi Belajar banyak makeup. belajar makeup. Belajar create aksesoris dan segala macamnya gitu saya kan. juga Craftingnya ajar juga ya ya? teman-teman saya baru gabung saya mau buat kostum mau belajar saya bisa ajar gitu. Oh gitu ya. Oke. Tapi Itu free. tapi kalau umur yang paling tua berapa sih? Umur paling tua 30 36. 36 35. Iya umur 36 katanya paling tua. Kalau pemasukan kan kau yang paling tua. Iya kan? Iya 30. Aduh. 39. Oh, 39. kayaknya. 39 aman, berarti masih Ada aman. 39. Masih aman. Kita juga ya, Anjas kita masih aman ya. Kayaknya hostnya kita ini berharap ada yang 60-an. Ya gitu kan. Enggak. Tapi balik lagi nih tadi kan ternyata Plutonium ini juga bisa menjadi suatu usaha sebenarnya ya. Iya. Hobi yang menghasilkan. Nah, tadi pada saat performance. Nah, kalau baju sendiri ini bisa disewakan juga nggak sih sebenarnya? Bisa. Kadang bisa. kita sewa-sewakan. Misalnya kita sudah buat kostum kan. Terus daripada nganggur. Misalnya ada teman-teman di event.
ini ada kostum yang kita tawarkan nih. Kalau mau sewa biayanya segini per hari berapa gitu. Oh gitu ya. Tapi soalnya kan di Indonesia sekarang lagi lagi tren-trennya misalnya Halloween juga diikuti. Ya. Arisan aja nih harus pakai cosplay gitu. Dan banyak yang misalnya Halloween itu bukan tema horor. Misalnya pakai baju gini nih kayak Akatsuki. Wajahnya Kisame misalnya kan. Nah, itu pun bisa ditemakan horor juga secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Dulu kayaknya ada biju di sana. Ya karena memang karakternya Kisame ya horor memang. Ya, memang menarik gitu ya. Tapi apakah semua teman-teman di sana yang tergabung di Plutonium ini juga menyukai, artinya semuanya harus suka anime misalnya? Enggak ya? Bahkan ada yang biasanya dia gamers juga. Oh, gamers juga. Gabung atau dia suka menggambar, bisa gabung atau mungkin dia suka menyanyi, dance, bisa juga di Plutonium juga ada. Oh gitu ya. Saya pikirnya syarat mutlak jadi dulu seperti gitu tadi ya. yang Enggak ya? kita bilang sebelumnya, kami bilang itu kalau di Plutonium itu bukan hanya terpaku dengan satu dengan cosplay doang, enggak. Oh gitu. Banyak bisa dipelajari kayak desain, make up, pembuatan senjata dan lain-lainnya banyak. Oh, kalau kostum seni gini yang pun paling ada. jauh desainnya itu yang model bagaimana? Apa itu? Yang paling jauh desainnya? Paling jauh. Iya, paling aneh maksudnya. Yang paling agak susah lah gitu untuk digambarkan segala macamnya. Rocknya kan lumayan. Ya Rock Lee itu gampang banget gitu Kalau kan. itu Ada yang paling Yang paling ribet ya. Attack on Titan. Ya itu baru mau dibilang. Oh gitu ya. Soalnya kan kalau macam Rock Lee itu di anime ya fine aja, aman kan. Tapi begitu yang pakai misalnya perutnya buncit dan Ya, biasanya itu ada namanya. Enggak, alhamdulillah enggak ya. Enggak, saya dengan pemirsa mohon maaf. Bukan maksud body shaming enggak. No body shaming sebenarnya. Cuman biasanya karakter itu kan harus menyesuaikan juga Ada namanya juga kondisi. cosplay itu low cosplay namanya. Iya, low cosplay. Low budget ya. Ya, jadi dia low budget. Versi sopan dari low Kostum, budget. iya. Tapi ada yang terkenal itu kan, Iya, jadi meme yang itu. dari Thailand itu. Yang di Thailand itu. Itu Dia terkenal low budget dari cosplay. awal-awal. Yang pakai mie Iya, pakai biasanya. mie. Benar. Pakai kardus, pakai apa semua. itu keren. Itu low cosplay namanya. Low cosplay yang cuma mengandalkan Tapi itu terbilang idenya menarik. Iya, kreatif. Iya, betul. Oke, kalau dari sisi bisnis sendiri tadi saudara saya Kisame Pain. Sebenarnya semuanya gitu. Apalagi Itachi. Tapi gini, dengan bisnis yang dibangun ada buat sewa, kemudian terima jasa pembuatan juga tadi kan. Kalau di seputaran Kota Palu sendiri sebesar apa sih animo para pencinta cosplay sendiri? Wah, kalau untuk sekarang itu meledaknya pecinta anime itu setelah COVID. Kan karena pas COVID kan orang di rumah semua tuh. Jadi banyak yang gabut, nggak tahu ngapain, nonton anime. Coba-coba, ini apa film-film kartun dari Jepang. Saya orang yang belum tahu anime sama sekali, mencoba-coba nonton anime, akhirnya ketagihan sampai keterusan. Oh gitu, akhirnya suka dengan kostum dan sebagainya. Akhirnya dari selesai COVID itu banyak sudah yang teman-teman yang berkecimpung di anime, di cosplay apa semua. Oh gitu ya. Apalagi beberapa tahun terakhir itu mulai banyak orang-orang baru yang ikut terlibat di dalam dunia cosplay. Oh cukup banyak sekarang. Iya. Cukup banyak. Padahal lalu awalnya cuman kayak kalau untuk kami saja. Palu sendiri berarti sudah lumayan ya sebenarnya. Sudah lumayan. Udah lumayan. Dan untuk sekarang ini bahkan kayak dari pemerintah dari apa sudah mulai melirik kita. Dari dulu kan belum kan. Oh gitu ya. Dulu mah cuman orang-orang 2013 itu dulu kami masih saja. Gitu. Ya mudah-mudahan lah. Artinya ini tidak bisa dilepaskan walaupun ini sebenarnya hobi yang bisa dikatakan subjektif ya. Iya. Hobi yang subjektif gitu kan. Tapi komunitas ini besar dan semuanya bisa punya ya di sisi itu bisnisnya bisa terangkat dan juga sebagainya. Nah tapi kalau tantangannya sendiri sebenarnya yang kalian hadapi sebagai komunitas cosplay di Kota Palu ini apa? Tantangannya itu sebenarnya bagaimana yang kan hobi ini kan hanya untuk menyalurkan suatu ekspresi. Ekspresi. Bagaimana kita jangan sampai ini karena saya pikir kan komunitas cosplay ini sebenarnya kan sebuah hal yang positif sebenarnya tergantung dari individunya. Iya.
Tapi kan biasa ada yang mikir begini misalnya, ada yang suka misalnya anime, ada yang suka dengan cosplay, tapi Bawa biasa sampai mikir, ke depan nyata. enggak. Ada kepikiran gini, buang-buang waktu. Iya, Saya Pasti ada. Iya kan pasti saya ada. sibuk kerja, Pasti ada. sibuk cari uang gitu misalnya. Kan ada banyak juga begitu ya. banyak Tapi yang begitu. tetap pengen gabung gitu. Iya. Iya Ada ada. juga ya? Ada. Ada yang seperti itu. Dia hanya pengen gabung saja supaya tidak kan kebanyakan juga kayak anak-anak yang mohon maaf kalau kayak introvert Oh gitu ya. menyendiri Yang pemalu gitu. pemalu tapi karena cosplay dia akhirnya bisa berbaur dengan orang lain Oh, gitu. karena orang ketika bercosplay itu pasti beda dengan pribadi aslinya Iya bisa ya. Betul. gitu. Oke. Jadi Awalnya ketika dia pun, bercosplay, ya, cosplay yang itu orangnya begitu. pendiam, Pendiam. tapi pas cosplay dia ceria, Langsung liar ya? liar Kayak apa kucing selepas, gitu kan. kayak kucing tak lepas. Kayak kucing yang selama dikurung lepas gitu kan. ada satu hal yang membuat orang yang biasanya introvert itu bisa langsung kayak terlepas kalau orang bilang. Iya. Itu karena biasa menghayati karakter yang dia cosplaykan. Apalagi yang kalau dia cosplaykan. Bukan juga sih karena mungkin dia pikir sudah sefrekuensi, Iya, sefrekuensi. karena sudah sefrekuensi di event jadi Karena dia pikir nggak ada yang lagi, Iya. mungkin tidak takut ada yang tertawakan. mungkin di rumahnya Iya. keluarganya atau kakaknya beda kan. Beda. Iya dari lingkungannya biasa juga. Tapi kalau di event-event cosplay itu ada yang totalitas nggak? Ada. Ada. Saya tahu karena saya data waktu itu. Saya data. Saya data dan saya Ya, bentar-bentar. Walaupun diminjam kan kita bukan low budget sebenarnya. Benar, kita. Ini medium ini masih medium. Karena make upnya kita belum pas. Memang Make up kan gitu kan. banyak sekali totalitas apalagi yang utamanya yang ikut lomba ya. Iya, yang apalagi ikut kalau lomba ikut pasti lomba. sudah Oh, pasti. ini kan ada lombanya. Iya. Harus totalitas. Itu kan totalis make up gitu kan. Kurang ini apa namanya? Pokoknya dari make up, dari looknya ya, wajah dan semuanya lah. Kurang birunya. Kisah ya. Tapi mana? Oh di dalam bener-bener Boleh juga langsung jadi satu kali avatar juga boleh. Jadi apa? Oke, boleh dicoba next. Enggak. Kan langsung botak lagi. Itu yang film bukan avatar Eng sih, tapi Bukan, avatar avatar biru. yang biru. Avatar biru. Nggak, kalau- Aja lah. Tapi kalau di Palu sendiri ada nggak sih pernah yang sampai body painting gitu? Ada. Ada juga. Oke, waktu Ada itu apa banyak. itu? Saya lalu jadi hidden hitam putih. Oh hidan. Oh hidan yang Iya, sudah yang versi sudah versi ini ya, versi ritualnya ya. Ritualnya. Oh iya. Hitam putih. Jadi pas pulang itu Oh gitu. Kalau ada Ada Melisa body kasih dia. painting. Dia juga pengen cosplay sebenarnya. Sebenarnya cocok dia kalau itu. Tapi kalau Udun sukanya apa kalau anime? Hah? Hah? Itu hari dia Malu-malu pakai lagi. Pokoknya siapa sukanya anime? Naruto. Mas Naruto. Kalau Nisa? Hanabi. Hah? Hanabi. Hanabi dari Hanabi. Dari iparnya Naruto. Iya betul kan? Iya. Oh iya betul. Saya kalau bisa jadi biju saja. Sailor Moon. Oh ya, terlalu seksi kalau buat saya tuh. Oh gitu ya. Iya, enggak usah pakai rok kalau gitu. Iya. Nggak usah jauh-jauh, ada kok karakter dari One Piece juga Iya. yang bisa Iya, kok. kan. Tapi kan kita di Sailor Indonesia. Pink. Tapi kan kita di Indonesia kan selalu tergabung di anime-anime populer saja. Iya. Betul. Iya. Betul kan? Betul. Kayak Yang Naruto. lagi hype-hype-nya. Hype-hype saja lah. Kalau tiga besar itu kan biasanya Naruto, One Piece, Bleach, Bleach. Dragon Ball kan ada. Itu dulu. Iya, Itu dulu. Kalau sekarang itu Apa lagi sekarang? hype itu dan Oh iya, Iya, benar. Keiju number 8. Oh iya Kayak benar. Jumper itu Egg. nomor Nomor delapan. 8 itu Orang saya sudah buat kostumnya. Kostumnya. Oh, Orang sudah. biasa salah kaprah ya. Oh yang di Yang di hotel kemarin. Kayak mereka itu biasa salah kaprah dengan ya, dengan Yang mana? Attack on Titan gitu. Attack Iya, gitu kan karena sama-sama. Tapi kalau Hampir kayak lumayan Marshall. lebih akurat. Freeren juga ada kan sekarang? Freren iya. Iya betul. Heeh. Saya biasanya nontonnya itu kalau lihat Boku no gitu, Hero. di event-event Comic Con biasanya kan. Nah, itu rame ya. kalau itu event besar itu. Iya. Bentar ya. Oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, gimana? Untuk teman-teman, ini rencananya dalam beberapa hari ke depan tahun ini ada event apa sih? Atau tahun depan? Ada Kalau event tahun ini kita ada diundang saja sih sebenarnya. Kalau tahun untuk akhir tahun ini, akhir tahun bulan Oh, akhir Desember tahun ini. itu hanya diundang dari beberapa tempat. Cuman kalau untuk eventnya kita sendiri dari komunitas sendiri itu ada di bulan Januari. Oh, Januari. Awal tahun berarti? Iya, Iya, awal awal tahun. Tanggal 18-19 Januari itu event pertama di Sulawesi. Pertama kali di Sulawesi, belum ada dari kota-kota Sulawesi lainnya, hanya Oh, baru gitu ya? Palu. Ya, itu event medieval. Medieval. Ya, Itu nanti di Palu. Di Palu, di outdoornya museum, di tamannya museum, Temannya museum. taman bermain Taman- museum di Jalan Kemiri. Kemiri. Ya,
Oh ya, ke Impress ya? Ya Impress. Oh iya. Nah iya, itu event bertemakan tentang petualang Eropa Pertengahan, Eropa Pertengahan yang pakai baju-baju zirah besi. Baju zirah Berarti yang yang masih lawan-lawan crossover, naga. tema-tema crossover gitu ya? Ya, Oh kayak iya, apa iya. ini? Kalau apa kita Film bilang apa? film ini. Film Kayak apa? kalau game Dan- kayak Stronghold Stronghold. Ya itu lah, Stronghold Crusader yang itu ya. Kayak Stronghold gitu. ya. Pokoknya Lawan naga. prajurit masa-masa perang Iya. salib misalnya Iya. gitu ya. Betul. Gitu. King Iya, Arthur keren. and Merlin. Kayak King Arthur apalah. Ya. Berarti harus buat baru lagi dong. Iya, kita sudah lagi pembuatan semua. Pembuatan semua Event, lagi. Iya. Jadi yang Nanti lihat. Menarik loh, menarik. Iya. itu pertama kali di kota. Itu tanggal berapa? Tanggal 18-19 Januari, 2 hari dia. 2 hari. Oh tahun depan ya? Iya, tahun depan. 18-19 Januari. Terus di event itu nanti itu ada namanya quest. Quest. Oh, oke jadi ada Jadi questnya. jatuhnya Jadi kayak kita ada bermain kayak guil-guil RPG. begitu, guil petualang. Petualang. Guil Jadi petualang. yang membeli tiket quest ini nanti akan dapat kostum dengan pedang dan tameng. Itu menandakan bahwa dia itu adventure. Oke. Oh gitu ya? Terus dia datang nanti ke booth quest, nanti mengikuti questnya apa yang dikasih gitu. Kayak misalnya kayak memanah, melempar atau menyelesaikan kuis di pohon apa gitu. Oh jadi banyak quest juga nanti di sana? Ya. Ya. Terus setelah itu yang membeli quest itu nanti bisa ikut buy one class armornya. Dia kayak gladiator di tengah, Gladiator. pakai pedang dan tameng buy one itu di situ. Tapi Satu itu lawan satu ya? tapi itu kayak senjatanya aman dari busa semua. Oh gitu. Oke. Ya, Cuma kan kalau misalnya ada masalah pribadi ya buy one situ. Pokoknya di dalam situ. Tapi kayaknya dua orang di depan kita ini punya Umum. ada ya dendam pribadi. Dapat partner itu. Tunggu saya pasti. Belum apa sudah. Bentar. Tiketnya gimana nih? Gratis atau gimana nih? Tiketnya kita Ada price-nya enggak? Ada price. Ada press. Price-nya udah ditentukan enggak? Ada sudah. Price-nya berapa? Untuk tiket masuknya itu 25-an. 25.000. Oh ini tiket masuk. Iya, Yang di dalamnya ada lagi? Terus untuk Untuk questnya, quest-questnya. yang quest Oh, itu iya. bayar lagi gitu. Oh. 20 kalau untuk sekarang kalau beli sekarang jadi 15. Cuma kalau beli di tempat nanti jadi 20 ribuan. 20.000. Oke. Untuk seluruh on the quest ya? spot 25.000 ya. Seluruh quest. Oh berarti Cuma itu kalau untuk ada bandelnya kita gitu. Kayak untuk 2 hari, tiket 2 hari harganya jadi 40. Oh Oke, gitu. memangnya kegiatan ini berlangsung berapa hari? 2 hari. Oh 2 hari ya berarti. Oke. Saya sudah dapat partner Dan seru. saya. Iya ini makanya Seperti pasti biasa. ini harus dipastikan dulu supaya kita ke sana tidak bingung-bingung. Siapa tahu nanti ke sana tuh mau bawa Jadi kayak- kuda. Ya. Jadi kayak Stronghold, Bung. Oh, Kalau tahu film kayak yang cosplay kuda aja. game Dragon Nest dulu mungkin Nah, tahu. Dragon Nest. Itu ada melawan-lawan naga juga. Nah, itu Yang kan lawan-lawan naga. itu kan biasanya kan Kalau Act of Setiap- Dragon saya tahu. Dia taunya Empire Earth. Oh, Empire Earth itu bangun-bangunan dari Iya. zaman Itu batu. Zaman batu. Act of Dragon. Oke. Itu tahu. Kalau Dragon Act bingung. Ya, Dragon Nest itu dia. Ya. Itu game dari Korea sebenarnya. Oh gitu ya. Oke deh kalau gitu. Nah teman-teman terakhir mungkin gimana Nol? Nah teman-teman ada harapan gak sih untuk cosplayer di Indonesia di Palu dulu mungkin kali ya seperti apa gitu seputar dan Palu dulu lah. kita komunitasnya juga seperti apa ke depannya. Kalau untuk saya harapanku semoga cosplay ini mungkin ya pertama semakin banyak anggotanya dan juga lebih ke positif gitu. Terus lebih dilirik oleh pemerintah karena kan kita biasanya kan ikut lomba di luar kota. Iya. Itu membawa nama walaupun nama komunitas tapi kan dari Palu gitu. Oh, gitu. Siapa tahu bisa pemerintah melirik lah gitu. Nah, bisa dibantu-bantu ya. Iya, Nah, gitu. maksudnya. Dan gimana Wan? Kalau saya pribadi lebih condong kepada teman-teman untuk lebih bagaimana ya memilah suatu kan ini lagi masanya media sosial ya media sosial lagi jadi untuk kepada teman-teman orang yang baik baru mau join di dunia Jepangan maupun yang sudah lama untuk memilah-milah ini tentang informasi yang bertebaran yang banyak lewat di media sosial karena biasa informasi yang seperti itu banyak yang yang kayak hoax. Jadi saya berharap kepada teman-teman maupun yang sudah jadi cosplayer maupun yang baru jadi pilih-pilihlah informasi supaya tidak termakan dengan informasi hoax karena kebanyakan sampai saat ini banyak yang termakan informasi hoax itu tadi. Oke kalau gitu ya. Oke. Dan harapan saya juga Iya.
harapan bisa pakai lebih lama lagi ya. Enggak, untuk teman-teman yang suka cosplay jangan malu. Jangan malu, ekspresikan diri. Kalau di Palu sudah ada sekarang. Jadi Ada untuk wadah Anda ya. yang merasa malu kalau sendiri misalnya tidak seberani Ridwan misalnya jalan-jalan sendiri gitu kan. Bisa gabung di teman-teman benar. tim. Nanti kalau bingung, kalau nama IG-nya apa sih tadi? Ya, Plutonium Cosplay. Plutonium Cosplay. Plutonium Cosplay. Tidak ada Underscore, dan sebagainya. Underscore Underscore cosplay ya? enggak. Ya, itu Plutonium Palu. Plutonium Cosplay Cosplay Palu ya bisa dicari, bisa di DM. Facebook juga ada. Facebook juga ada sama ya berarti Iya, namanya ya. Atau langsung datang ke Nunu. Nah, Benar. Atau mungkin pada datang saat gate event. pas atau event juga bisa. Oh event-event juga boleh. event-event. Bisa Setiap datang gathering hari Minggu. Setiap Sabtu Iya, setiap Sabtu ya gathering. di Taman Wali Kota. Betul. Oh, oke. Ini event ini apa namanya hobi positif, Iya. komunitasnya juga komunitas positif, jadi gabungnya juga enak. Betul. Nah. Oke deh. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Puli terima dan juga kasih Ridwan, teman-teman hari ini semoga Plutonium. sehat-sehat selalu, semakin tua Amin. semakin jadi, semakin kreatif, semakin kreatif. Amin, amin, Semakin banyak amin. lagi juga orderan untuk performance-nya dan lain-lain Semakin gitu. kreatif karena beliau kan buat crafting itu kan sulit. Gitu. Oke dan kita jumpa lagi ya di teman podcast berikutnya. Saya Andika. Saya Wino. Sampai jumpa. Bye.